Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi kita dalam pelayanan Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Bukit Muria Rike di saat ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam surga, kami naikkan pujian dan syukur kepadamu, karena perkenanan-Mu boleh menyertai kami dan menuntun kami, sehingga kami ada di hari yang baru ini. Kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu, karuniakan bagi kami tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun dan membimbing kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu dalam hidup kami. Maka berkenan Engkau yang berbicara bagi kami sedia mendengarkan firman kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini. Amin. Mari kita membaca Alkitab. Dalam kitab Titus pasalnya yang pertama, kita baca ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita dalam ibadah di saat ini adalah suci versus najis. Arti kata suci dan najis sangatlah berbeda dan bertolak belakang. Kata suci memiliki arti bersih, bebas dari dosa, celah, noda, murni, dan kata najis memiliki arti kotor atau tidak bersih. Kedua kata ini dipakai Rasul Paulus dalam menggembalakan Titus anaknya dalam iman. Rasul Paulus menggambarkan situasi kondisi keadaan jemaat yang ada di Pulau Kreta, di mana ada orang-orang yang mulai mau mengacaukan hidup beriman jemaat dengan menekankan atau mempertahankan tradisi keyahudian mereka. Nah, dalam bacaan kita hari ini, Rasul Paulus membedakan gambaran diri seorang yang suci dan najis. Bagi orang suci, semuanya suci. Dan bagi orang najis atau orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun hati nurani mereka najis. Nah, orang-orang suci selalu meminta dan membiarkan Yesus Kristus yang akan mengendalikan langkah kehidupan mereka. Sehingga mereka terus belajar melihat segala sesuatu dalam kebaikan dan kesucian. Bahkan mereka mampu melihat kebaikan dalam situasi dunia yang jahat sekalipun. Sedangkan orang-orang najis atau orang-orang tidak beriman kepada Tuhan, mereka tidak punya keinginan, tidak punya kerinduan untuk selalu meminta dan membiarkan Yesus Kristus berkuasa atas hidupnya. Sehingga melihat segala sesuatu dari pikiran hati yang najis, dan pada akhirnya tidak mampu melihat ataupun mendengar setiap kebaikan yang terjadi. Nah, saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, belajar firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mari sejenak renungkan di manakah kita berada. Apakah kita tergolong di bagian orang suci yang selalu menginginkan Yesus mengendalikan hidup kita? Ataukah sebaliknya, kita tergolong dalam kehidupan orang-orang yang najis, yang tidak pernah menginginkan Yesus berkuasa atas setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, di mana kita selalu mengandalkan kekuatan, kehebatan, dan kemampuan diri sendiri. Belajar firman Tuhan hari ini mau mengajak kepada kita sekalian untuk mari bersama saya dan saudara-saudara mau terus berupaya untuk terus
dipimpin oleh Sang Pemilik hidup ini. Kita berupaya untuk terus hidup suci di hadapannya, sehingga kita tidak akan pernah salah mengambil keputusan, tidak akan pernah salah berucap, bertindak, dan melangkah, tidak akan pernah menimbulkan kekacauan di mana kita pergi dan berada. Kita hanya akan membawa damai dan sejahtera walau di tengah situasi, kondisi, keadaan yang tidak baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu boleh diberitakan bagi kami di hari ini. Biar firman-Mu terus akan memotivasi kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan, hidup membiarkan Tuhan Yesus yang mengendalikan setiap hati dan pikiran kami, sehingga apa yang akan kami hasilkan itu selalu berkenan kepadamu dan mendatangkan berkat dalam kehidupan ini. Kami bersama berdoa untuk kerja pelayanan Persekutuan Jemaat Gemim Bukit Muria Rike dalam setiap program kerja pelayanan, terlebih dalam pelayanan renungan harian keluarga, MTPJ, dan GMA diberkati Tuhan. Biarlah semua yang dilakukan ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan membawa berkat dalam kehidupan semua jemaat. Berkati semua para perangkat pelayan Tuhan, biarlah masing-masing mau melaksanakan setiap tugas tanggung jawab dengan mengandalkan Tuhan, tidak pernah mengandalkan kekuatan kemampuan sendiri. Terlebih kami para pendeta, Tuhan tambahkan hikmat dan bijaksana, sehingga semakin berhikmat dalam mau melaksanakan setiap tugas kerja kami. Diberkati secara khusus tim musik dan multimedia Jemaat Gemim Bukit Muria Rike. Tuhan mau pakai secara luar biasa dan heran, sehingga totalitas pemberian diri dalam pekerjaan pelayanan akan menjadi bagian kehidupan mereka. Mereka selalu akan menampilkan pelayanan-pelayanan firman yang akan menyegarkan, menguatkan, dan meneguhkan setiap iman percaya kami. Berkati akan kehidupan semua anggota jemaat, dari kolom 1 sampai kolom 33, dalam pengasihan Tuhan, semua akan menikmati setiap kebaikan-kebaikan-Mu. Bahkan berkati bersama dengan semua yang selalu gemar mengikuti pelayanan yang kami edarkan dari YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Siapapun kami, Engkau mengenal kami, maka berkatilah hidup kami. Ketika Engkau dapati kami ada dalam sukacita, menikmati berkat Tuhan, Tuhan lengkapi segala sukacita, kebahagiaan yang kami alami. Dan ketika Engkau dapati kami ada dalam keadaan tubuh yang lemah, kami sakit, Tuhan jamah dan pulihkan kami. Tuhan karuniakan sehat kuat yang daripadamu, dan Tuhan sembuhkan kami, sehingga kami mampu melaksanakan setiap tugas kerja, tanggung jawab, kerja dan pelayanan kami. Dan ketika kami juga diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan, tantangan-tantangan kehidupan, baik di tengah keluarga, dalam kerja pelayanan, di tempat kerja kami, Tuhan menolong dan memampukan kami, supaya kami boleh menyelesaikan setiap tantangan-tantangan, persoalan, pergumulan yang kami alami. Hidup kami Tuhan, kami mau persembahkan kepadamu. Dan setiap harapan hidup kami, usaha kerja kami pun persembahkan kepadamu. Kehendak-Mu yang jadi, dan bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini. Amin. Demikian pelayanan renungan harian keluarga kita di hari ini. Semoga kita semua mampu memelihara kesucian hidup di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan akhirnya saya mau menyampaikan selamat bagi kita sekalian untuk menikmati berkat Tuhan di hari ini. Dan selamat melaksanakan tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita semua. Shalom.
Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.